Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Manoa Sawal. Di sini saya akan membahas tentang sebuah komunikasi. Komunikasi adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya sebagai suatu penghubung untuk menjadikan suatu hubungan manusia itu kompleks di dalam sebuah lingkungannya. Komunikasi itu terbagi menjadi dua, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Contohnya seperti kita menggunakan pesan WhatsApp melalui handphone bertanya suatu kabar kepada teman kita. Dan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara simbolik, secara gestur tubuh, secara yang tidak tertuliskan. Misalnya adalah kita melihat di suatu jalan ada tanda bahwa ada lampu merah, itu mengatakan kita untuk berhenti. Lampu merah itu tidak berbicara atau tidak mengungkapkan suatu hal yang bisa kita dengarkan, tetapi dengan adanya simbolik, adanya tanda merah, kita mengerti bahwa itu adalah untuk berhenti. Nah, untuk kita mendapatkan suatu informasi atau mendapatkan suatu hal yang misalkan berita atau hal apapun yang di zaman sekarang ini sangatlah cepat sekali tersebar luasnya suatu informasi tersebut. Bagaimana kita sebagai seorang yang bisa memilih-milih informasi mana yang beneran, informasi yang suatu fakta, dan mana informasi yang hanya penyebarannya hoax. Dan di sini ada cara-caranya. Pertama itu adalah kita baca jangan hanya judul saja. Kita melihat seperti misalkan Jokowi melakukan korupsi dana untuk misalkan pembangunan X, misalkan seperti itu. Nah, kita dengan udah membaca judul tersebut, kita wah Jokowi udah korupsi nih, kita udah langsung judgement Jokowi seperti itu. Kita mengatakan Jokowi sudah korupsi. Bisa saja hal tersebut hanya untuk memicu, cuman membaca judul aja banyak virus yang lihat seperti itu, memunculkan suatu konflik yang seharusnya tidak ada. Tanpa kita nih menyeleksi informasi tersebut, membaca isinya, nah kita udah termakan hoax nih sebetulnya, padahal tidak, informasi itu tidak seperti itu. Yang kedua ada kita harus tidak cukup dengan resensi atau review atau ulasan singkat saja. Misalkan kita temui adalah di IG, Instagram. Anak-anak muda sekarang kan sering menggunakan Instagram, di mana hanya ada tulisan-tulisan singkat saja tanpa suka membaca lebih jelas lagi gitu. Nah, caranya untuk kita menyeleksi suatu informasi tersebut, kita lihat di blog yang terpercaya, misalkan ada di Waspada atau di mana, di Kompas, atau bahkan berita lainnya yang terpercaya. Misalkan yang sekarang kan kalau anak-anak muda sekarang yang percaya Najwa Shihab misalkan di Narasi TV seperti itu. Kita lihat berita tersebut atau benarkah adanya dimunculkan seperti Jokowi yang korupsi terhadap suatu dana X tersebut tadi. Jika tidak ada, berarti kan informasi itu adalah berita yang hoax atau ada berita lain yang sebetulnya terjadi seperti itu. Nah, yang ketiga, memilih sumber yang terpercaya dan jelas. Nah, seperti yang tadi juga, kita harus juga memiliki informasi yang jelas gitu kan, sumbernya yang jelas, bisa kita untuk pertahankan nih, beneran informasi yang kita dapatkan nih betul gitu. Apalagi kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai mahasiswa kan, kita harus benar-benar mencari sesuatu nih, informasi betul atau tidaknya. Nah, cara keempat ada blog dan sumber berita lainnya. Kita bisa melihat juga kan kevalidan atau tidak validnya suatu tulisan tersebut. Kita sebagai mahasiswa harus teliti lebih kepada itu, karena kita kan sering menggunakan hal-hal yang blog seperti itu atau menggunakan suatu berita untuk kita jadikan sebuah tugas, tugas yang harus kita review. Biasanya kan seperti itu ya kan. Baru ada cara kelima, yaitu baca lebih dari satu informasi. Nah, setelah kita baca dari Instagram, kita harus telusuri lebih dalam lagi. Kita lihat dari web atau bahkan blog, atau bahkan kita lihat dari sumber informasi yang terpercaya, misalkan di Kompas TV atau di bahkan berita-berita yang terpercaya lainnya. Dan sebagai mahasiswa, kita tentunya harus memiliki suatu referensi buku atau bahkan jurnal yang terpercaya yang telah kita baca. Kita harus banyak-banyak membaca agar tidak dapat informasi yang hoax. Jadi kita harus ada filter untuk melihat suatu informasi, jadi kita tidak termakan oleh hoax seperti itu. Jadi harus sebagai mahasiswa itu harus memiliki bacaan yang lebih banyak tentang suatu informasi yang kita dapatkan sekarang. Nah, terlebih-lebih dari situ mungkin agak berbelit-belit. Intinya kita harus tidak membaca dari sebuah judul saja, terikat dengan kayak
ini berita kayak memicu suatu konflik gitu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus melihat lebih detail lagi, membaca suatu berita itu secara lengkap, secara runtun, dan membandingkan berita lain, apakah ini berita yang sebetulnya beneran atau hanya sebuah hoax. Dan kita harus memiliki referensi yang kuat seperti buku atau jurnal yang telah kita baca. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki wawasan yang luas untuk menyaring atau menyeleksi sebuah informasi yang ada. Baiklah, ini selanjutnya saya akan coba untuk tutorial bahasa verbal dan non-verbal ya. Tapi saya lakukan sendiri karena saya di sini sendirian. Tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk melakukan hal yang misalkan ya hal sederhana dalam berkomunikasi verbal dan non-verbal. Oke, stay tune. Hai, perkenalkan, nama saya Salwa. Panggil saja Mana. Nama kamu siapa? Hai juga, perkenalkan, nama saya, ya kamu juga sih, tapi kita berlawanan gini ya kan. Ya hai, perkenalkan, nama saya Salwa gitu. Saya akan menyampaikan bahwa teman-teman itu harus memilah-milah informasi dengan baik, dengan membaca buku yang banyak, punya referensi yang banyak, dan sumber yang jelas, dan kita supaya tidak termakan oleh informasi yang hoax. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahasa verbal, sekarang kita bahas non-verbal, cara bahasa non-verbal bagaimana kita berkomunikasinya. Biasanya berkomunikasi non-verbal itu digunakan oleh teman tuli. Kenapa teman tuli ya? Karena kan teman tuli itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, jadi mereka menggunakan bahasa isyarat atau gerak tubuh. Nah, sebelum saya untuk memperagakan bahasa non-verbal itu, tanpa kita sadar sebetulnya kita sudah menggunakan dua cara komunikasi tersebut, verbal dan verbal. Kenapa sebuah non-verbal kadang dipergunakan? Contohnya nih, saya udah menggunakan tangan, menggunakan gerak-gerik tubuh, karena kan kalau verbal itu hanya secara lisan kan, secara apalagi tulisan seperti itu, yang tanpa adanya gerakan tubuh itu seperti tidak memperkuat suatu ucapan gitu. Misalkan selamat pagi, tidak ada ekspresi, tidak ada gerak tubuh, itu membuat suatu yang flat, tidak ada ekspresi. Nah, dibalik itu semua ada bahasa non-verbal yang melengkapi suatu komunikasi kita yang lebih kompleks lagi. Nah, ini dia cara berkomunikasi secara non-verbal orang yang menggunakan gerak tubuh. Dia mau memperkenalkan diri seperti ini. Nah, itu memperkenalkan diri saya gitu. Hai, perkenalkan, nama saya. Kalau sini kan perempuan, anting menandakan kita sebut seorang perempuan gitu. Kalau ini laki, jadi gitu. Hai, perkenalkan, nama saya Salwa, seperti dengan 3 gini. Ini kan M A gini, saya kalau di tempatnya gini sih yang saya ketahui, ini N baru A gitu. Mungkin ada yang lebih kompleks lagi, mereka nanti lihat aja ya. Mungkin kalian bisa lihat di tentang teman-teman tuli, mereka banyak mengeluarkan bahasa isyarat, saya hanya mempelajari sedikitnya saja. Jadi seperti itu, kita hidup berdampingan di masyarakat, kita tidak bisa hanya menggunakan bahasa verbal doang, bahasa non-verbal doang gitu. Ya, untuk teman tuli sendiri pun mereka pasti menggunakan bahasa gerak tubuh, tapi di balik itu semua mereka juga ada bisa berbicara sedikit-sedikit, pasti bisa berbicara secara verbal. Nah, itu tadi semuanya yang saya jelaskan, mungkin agak random kali ya. Untuk ini saya hanya memenuhi tugas kuliah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mungkin banyak kurangnya, banyak salahnya ya, mohon maaf. Mudah-mudahan ibu bisa terima video saya. Dosen pengampu saya Ibu Adal, terima kasih. Videonya saya buat untuk mengedukasikan orang supaya bisa berkomunikasi itu dengan cara baik, dengan cara sopan, menghargai orang lain berbicara gitu. Dan untuk memilah informasi itu kita harus jangan baca judulnya saja, kita harus mempunyai banyak referensi. Ya, itulah yang saya mungkin ulang-ulang lagi ya kan. Tetapi itulah pemahaman saya tentang komunikasi. Berkomunikasi itu ada dua, komunikasi verbal dan non-verbal, dan menyeleksi informasi tadi seperti itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami.